Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di dalam Renungan 79. Puji nama Tuhan, rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali mendengarkan renungan yang kita akan ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-18. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan ini akan saya beri judul menyangkal atau menerima kebenaran. Kita tahu di dalam pasal 18 ini tidak kita baca semuanya, tetapi kita melihat bahwa ada peristiwa di situ yang sering kita peringati di dalam perayaan Paskah, yaitu tentang kematian Tuhan Yesus. Sebelumnya Yesus ditangkap dan diadili. Di situ kita melihat peristiwanya. Mungkin kita akan baca dulu beberapa ayat dalam pasal tersebut ya. Pernyataan Yesus. Ya, kita melihat pernyataan Yesus. Bagaimana karakter Yesus ketika dia menghadapi tekanan, menghadapi peristiwa yang mungkin mengancam secara hidupnya, fisiknya. Kita baca di dalam Yohanes 18 ayat 4-8. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Ini kita baca di dalam ayat yang keempat ya. Seterusnya jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pasal ini tadi saya sampaikan ada peristiwa penangkapan Yesus. Tetapi kita akan mempelajari dari peristiwa ini beberapa pribadi, termasuk pribadi Yesus. Di situ ada Petrus, juga golongan dari orang-orang Yahudi. Bagaimana respon mereka ketika mereka tahu akan kebenaran itu? Mereka yang sudah tahu akan kebenaran, tetapi bagaimana respon mereka ketika mereka menghadapi masalah? Ya. Kalau kita sudah membaca tadi peristiwa tadi, ketika Yesus ditangkap, kondisi itu tidak dalam kondisi yang baik, bukan kondisi yang normal. Bahkan Yesus secara pribadi ketika dia dihadapkan dalam peristiwa ini, Yesus tahu perjalanan pelayanannya ada di dunia ini. Yesus tahu kebenaran dari Allah Bapa yang mengutus dia untuk memberitakan kebenaran, untuk menceritakan, untuk menyampaikan tujuan rencana Bapa. Yesus sudah mengerjakan itu. Kebenaran itu sudah disampaikan. Dan dia tahu kebenaran Bapa bahwa dia harus mati. Dia harus mengalami penderitaan. Untuk siapa? Untuk keselamatan bagi orang-orang yang mau percaya akan kebenaran itu. Yesus tahu kebenaran ini. Ketika dia dihadapkan dengan orang-orang Yahudi, ya, bahkan dengan pengkhianatan dari muridnya Yudas, dia tidak membela diri. Yesus tidak membela diri. Ya. Dia tidak menyangkal keberadaannya. Ada kita melihat ya, bahwa ketika orang dihadapkan pada masalah, tekanan, dia akan menyangkal. Dia akan lari dari kebenaran yang sebenarnya dia sudah tahu. Ya. Menyangkal. Ya. Menyangkal itu artinya dia menolak. Dia tidak mengakui akan kebenaran itu.
sekalipun sadar atau tidak sadar, tetapi dia tidak menerima. Arti dari menyangkal itu atau menolak itu adalah dia tidak mengakui akan kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita anak-anak Tuhan yang tahu, sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah mengalami akan kebenaran. Ya, kadang-kadang kita tidak menerima, kita menolak. Ya, kadang-kadang kita ketika menghadapi tantangan itu, kita tidak mau menerima. Ya, kita tidak mengakui akan kebenaran itu karena kondisi menekan itu. Kita mungkin mencari mana yang kita, daripada kita mengalami hal yang tidak baik, daripada kita mengalami hal yang buruk, lebih baik kita menghindar dengan kita mengorbankan kebenaran itu. Tetapi kita belajar dari pribadi Yesus. Dia tidak menolak kebenaran. Dia tahu kebenaran yang datangnya dari Allah. Dia mengakui ketika orang Yahudi mencari dia. Dia mengakui bahwa dia yang orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Yesus yang mereka cari. Ya. Bahkan pertanyaan itu dijawab tidak hanya sekali. Dan jawaban Yesus adalah sama. Bahwa dialah yang mereka cari. Artinya apa? Yesus tidak lari. Dia tidak menyangkal apa yang Bapa sudah rencanakan terhadap hidupnya. Ya, Yesus tidak lari dari kebenaran yang sudah diterima dari Bapa. Bahwa dia harus mengalami penderitaan. Yesus tahu. Bahkan dia tidak lari. Ketika dia ada di dalam Taman Getsemani, dia tidak bersembunyi, tetapi dia menghadapi. Ya, kalau kita katakan sekarang, Yesus adalah pribadi yang gentle. Dia tidak lari. Dia tidak menghindar. Dia tidak bersembunyi untuk menyelamatkan itu. Tetapi dia tunduk terhadap rencana Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pastilah kita mengalami hal yang sama. Sering kita mengalami hal yang sama. Di dalam kondisi tertekan. Di dalam kondisi yang terjepit. Mungkin kita berpikir kondisi tersebut ketika kita bisa menghindar. Ketika kita bisa lari dari kebenaran, mungkin kita akan lebih baik. Mungkin kita menutupi kebenaran itu, mungkin kita bisa diselamatkan. Mungkin kita menyangkal dari kebenaran itu, mungkin kita akan bisa selamat, bisa lebih baik dari apa yang akan dia alami. Tetapi kita belajar dari pribadi Yesus. Dia tidak lari dari kebenaran. Ya. Ketika kita urutkan peristiwa ini, Yesus memberi contoh. Ya. Memberi contoh buat murid-muridnya. Peristiwa ini ada di depan. Ya. Peristiwa apa yang dikatakan Yesus di hadapan orang Yahudi ada di depan. Kalau kita membaca ayat berikutnya, ya, kita bandingkan dengan satu pribadi lagi, yaitu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Ya, kalau kita baca di dalam ayat 25 sampai 27. Di situ kita bisa membaca ada peristiwa penyangkalan Petrus. Waktu Yesus dihadapkan dengan orang Yahudi, ketika Yesus menjawab kepada orang Yahudi, Petrus ada di situ. Ya, Petrus tahu peristiwanya. Petrus menyaksikan dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Tetapi kalau kita membaca ayat selanjutnya, kita melihat peristiwa bahwa Petrus menyangkal Yesus. Artinya apa? Bahwa Petrus tidak mengakui akan kebenaran yang pernah dia terima. Ada suatu golongan juga di situ bahwa
ada orang-orang Yahudi. Ya, kalau kita baca di dalam ayat 31, ketika orang Yahudi itu menyerahkan kepada imam-imam besar. Orang Yahudi tahu bahwa hukum Taurat tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh. Mereka tahu, mereka terikat oleh hukum Taurat. Tetapi mereka memiliki hati untuk membunuh Yesus. Mereka tahu kebenaran bahwa Taurat, mereka terikat dengan Taurat untuk tidak membunuh. Tetapi hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Sekalipun mereka mau mengambil, mereka menggunakan tangan dari bangsa, dari pejabat-pejabat Romawi. Ya, mereka mau menggunakan tangan orang lain untuk membunuh Yesus. Tetapi mereka menyangkal kebenaran itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari? Kita sudah menerima kebenaran, ya. Kebenaran dari Allah sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan menjelang kita pencurahan Roh Kudus, ketika Yesus sudah bangkit, ada masa Roh Kudus itu. Dialah roh kebenaran itu. Dia yang akan menyatakan kebenaran itu. Tinggal bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah menerima kebenaran. Apakah di dalam kondisi yang tidak baik-baik itu kita tetap berpegang kepada roh Allah, roh kebenaran itu, ataukah kita menyangkal? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah peristiwa penangkapan Yesus itu dan contoh pribadi Yesus, dia yang tidak menyangkal kebenaran itu. Kita yang hidup di masa-masa sekarang ini, kita harus mempertahankan iman percaya kita. Sekalipun banyak tantangan, tekanan dalam hidup kita, baiklah supaya kita tidak menyangkal akan kebenaran, tetapi kita tetap berpegang kepada kebenaran. Puji nama Tuhan, renungan hari ini biarlah menjadi berkat buat kita supaya kita tetap teguh di dalam pengiringan kita kepada Kristus, tetap setia dan beriman. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan renungan ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Untuk kami belajar Tuhan seperti Engkau Yesus. Kami tidak mau menyangkal kebenaran yang sudah kami terima, bahwa Engkaulah sumber kebenaran itu. Roh Kudus yang membimbing kami untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kesalahan kami, menuntun kami untuk hal-hal yang baik Tuhan. Biarlah Roh Kudus tetap berbicara dalam hidup kami, supaya hidup kami tetap seturut dengan firman-Mu. Kami tidak melenceng dari kehendak rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai selama-lamanya memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.